Dalam rangka memenuhi pemanggilan klarifikasi yang kedua atas laporannya, mantan Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Banjarsari Cahyono mendatangi Polres Pemalang pada Senin 10 April tahun 2023. Cahyono mengatakan, kedatangannya ke Polres Pemalang terkait pelaporan dugaan penyalahgunaan anggaran APBD tahun 2019 hingga tahun 2021. Yang diperkirakan kurang lebih 600 juta rupiah di Desa Banjarsari, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang. Ya, ini pemanggilan klarifikasi yang kedua kali, klarifikasi tentang pelaporan dugaan penyalahgunaan anggaran. Ya, di APBD 2019, 20, dan 21. Terus di per tahun antara 200-an ya. Terus pada skala prinsip apa tadi yang ditanyakan oleh tim kepolisian? Ya, tadi disampaikan disampaikan sama Pak Kanitnya bahwa nanti diperiksa lagi di bidang-bidang yang disampaikan atau disebutkan dilaporkan tadi. Disebutkan di laporan tentang dugaan pembangunan non-visit 2020 tahun 2020, terus tentang pembuatan park mobil sampah tahun 2021. Oke. Terus tentang administrasi, catatan sipil, dan honorarium penjaga kantor. Oke. Terus pemanggilan sampean di sini itu sebagai apa ini? Ini pelapor. Oh, jangan sebagai pelapor ya. Terus ada nggak hal lain yang soal tanda tangan? Iya. Ya. Ada dugaan penandatanganan palsu juga. Siap. Dugaannya itu di berkas LPJ 2021. Oke. LPJ realisasi APBD 2021, perubahan APBD 2021, terus APBD 2019. Berarti ada 3 itu ya? Ada 3 penandatanganan palsu ya? Tanda tangannya siapa itu yang dipalsu? Kelembagaan BPD. Kelembagaan BPD. Ketua dan anggotanya. Dan jenengan sebelumnya sebagai apa itu di Desa Banjarsari? Ketua BPD. Nah, terus statusnya sekarang jenengan? Sudah warga biasa. Sudah warga biasa? Ya, dinonaktifan. Ada surat pemutusan penonaktifan panjenengan? Ada. Ada ya? Yang menandatangani siapa, Mas Yono? Camat. Cahyono berharap upaya pelaporan ini bisa diusut tuntas oleh pihak yang berwenang dalam menangani kasus ini agar kedepannya dari semua kegiatan yang dianggarkan oleh negara bisa divaluasi. Ada lagi yang mau disampaikan dengan jenengan dengan upaya pelaporan kasus ini? Ya, saya sampaikan ya nanti kalau bisa diusut tuntas. Demikian informasi yang disampaikan Ray Kusnanto dari Pemalang. Dampaknya perbaikan jalan membuat kendaraan dari arah barat mengalami kemacetan di Jalan Pantura Petarukan Komal, Desa Sirangkang, Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Selasa 11 April tahun 2023. Sekira pukul 15 sampai pukul 18.10 menit. Sebelumnya, diketahui jalur tersebut lancar. Entah apa yang membuat kemacetan terjadi, sehingga para pengguna mengeluhkan terjadinya kemacetan tersebut. Berdasarkan pantauan Armis TV di lapangan, ruas jalur masuk dari Pemalang Komal di sisi utara Desa Kalirandu ditutup untuk perbaikan jalan sampai Desa Sirangkang. Arus kendaraan dari arah Jakarta ke Semarang dialihkan lewat sisi selatan. Ruas jalur di sisi selatan kini digunakan untuk 2 arah, sehingga terjadi antrian kendaraan. Ruas Pantura yang selesai perbaikan lainnya ada di Jalan Comal sampai Kabupaten Pekalongan. Di ruas jalan ini sudah lancar dan ruas jalan yang semula searah kini sudah difungsikan kembali untuk 2 arah. Demikian informasi yang dilaporkan Ray Kusnanto dari Pemalang.
Redaksi Irnews merangkum berita harian pada Rabu 12 April tahun 2023, dikutip dari judul berita, Kapolda Jabar bersama Forkopimda tinjau persiapan rest area KM 130. Polsek Cengkareng manfaatkan bulan Ramadan untuk berbagi takjil. Kapolres Jakbar didampingi Ketua Bayangkari bagikan takjil. Kemudian, Polsek Gandrung Mangu berbagi takjil buka puasa kepada masyarakat. Persatuan Wartawan Indonesia Jakarta Utara jalin sinergitas dengan Dewan Pendidikan. Kapolda Jateng ajak mahasiswa amankan arus mudik lebaran tahun 2023 dan pejabat Bupati Cilacap serahkan bantuan beras ke masyarakat. Demikian Arnews TV mengabarkan rangkuman berita harian. Revolusi News merangkum berita harian di wilayah Banten pada Rabu 12 April tahun 2023, di antaranya, patroli Polsek Bayah di pertokoan, Dirjen Aplikasi Kominfo gelar literasi digital. Polsek Bayah patroli ke TPI, Ormas Badak Banten ancam demo kalau pelaku dugaan pungli oknum ASN tak dipecat. Selanjutnya, Kapolsek Bayah hadiri presentasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa tahun anggaran tahun 2022. Andika Hazrumi ungkap perjuangan gratiskan sekolah dan revitalisasi Banten Lama. Babinma Timas Polsek Bayah bersama Babinsa sambangi warga pemilik ternak kambing. Kemudian, di Telantas Polda Banten gelar talk show sosialisasi operasi ketupat tahun 2023 dan Satbrimob Polda Banten pimpin apel gelar pasukan Kamtibmas di bulan Ramadan. Kapolsek Banjarsari buka bersama dengan Camat Banjarsari dan Polda Banten gelar peringatan Nuzulul Quran tahun 1444 Hijriah. Demikian Arnews TV mengabarkan rangkuman berita harian. Revolusi News merangkum berita harian pada Kamis 13 April tahun 2023, di antaranya, Jalan Tol Cibitung Cilincing memberikan diskon Lebaran 2023 hingga 58%. Kapolsek Kalideres laksanakan rutinitas subuh keliling. PKK Jakarta Utara resmi melantik 3 ketua di kecamatan. Studi tour di SMA Negeri 1 Bantar Bolang dibatalkan. Wali murid keluh iuran belum dikembalikan. Dido Farhan Olawi beri motivasi siswa SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Pemkab Cilacap gelar rakor kesiapan Idul Fitri tahun 2023. Polres Karawang ungkap pemerkosaan. Polsek Sampang bersama Ormas JRIB bagikan takjil. Persiapan Idul Fitri Polsek Banjarsari bantu bersihkan masjid. Kapolres Lebak beri santunan anak yatim. Ikawati ATR BPN Banten meriahkan gema bazar Ramadan. Personel Polsek Bayah lakukan pengamanan safari politik Haja Airin.
Dari Depok Arnews TV mengabarkan. Redaksi Revolusi News merangkum berita hari ini pada Jumat 14 April tahun 2023 diantaranya, Presiden Jokowi tinjau stok pangan di Pasar Minggu, Demokrat kecam perusakan baliho. Polisi temukan timbunan kembang api di bawah tanah, seni mengelola sumber daya terbatas dalam organisasi. Ribuan KPM di Desa Losari terima bantuan program ketahanan pangan. Penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Utara mengalami peningkatan 5,53%. Polres Indramayu gelar bakso santuni anak yatim. Kapolresta Cilacap serahkan rumah layak huni ke warga Cikadu. DWP dan BKK Jakut Hiasi Ramadhan dengan menabur kebahagiaan, Sulham Nasucian santuni 1000 anak yatim, dan duafa, Forkabi sengsem berbagi takjil jelang buka puasa, momen bulan Ramadan. Persatuan Wartawan Republik Indonesia Kota Sukabumi bagikan takjil. Panitia Kampung Ramadan Presisi bagikan 2.500 kupon ke warga. Polisi sediakan layanan titip kendaraan gratis selama mudik. Pemkab Cilacap membuka bazar pangan murah di alun-alun. 28 orang korban Mbah Slamet dilaporkan hilang. Polisi turunkan alat berat. Demikian Arnews TV mengabarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bekerja sama dengan Persatuan Islam menyalurkan sebanyak 30.000 paket bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan paket sembako tersebut akan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak atas kenaikan harga bahan pangan ketika memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Alhamdulillah baru saja kita mendistribusikan bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak kenaikan bahan pangan, kata Kapolri di kantor PB Persis Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu 15 April tahun 2023. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka mendistribusikan sembako untuk bantuan bagi masyarakat yang saat ini mungkin terdampak karena memang ada fluktuasi biasanya di bulan Ramadan terkait dengan masalah harga sembako, dan mudah-mudahan juga ini juga bisa membantu bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Dan terima kasih juga atas kerjasama dan bantuan dari seluruh pengurus PP Persis sehingga sembako yang dibutuhkan masyarakat ini betul-betul bisa tersalur atas dukungan penuh dari PP Persis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Dalam acara distribusi bantuan kemanusiaan boleh diaktifkan hadirnya Bapak Kapolri terhadap kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Saifullah kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan khususnya Allahu Jawab Biaidina ila Ustaz para tasbih sejumlah 30.000 paket bantuan yang didistribusikan melalui Jamiah Persatuan.
Selanjutnya dimohon berkenan kepada Bapak Kapolri dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam untuk foto bersama. Demikian Erniels TV mengabarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan terus mematangkan kesiapan serta melakukan evaluasi dalam rangka mengamankan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Kapolri mengungkapkan kesiapan yang terus dibahas dan dilakukan diantaranya terkait dengan penerapan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow, one way, hingga ganjil genap saat arus mudik balik Lebaran tahun 2023. Tentunya dalam kesempatan ini saya mengingatkan kepada masyarakat, karena saat ini sebentar lagi kita sudah masuk dalam rangkaian kegiatan mudik dan sudah dimulai dari kemarin. Tentunya Polri akan melaksanakan pagelaran operasi ketupat dalam rangka mengawal dan mengamankan agar mudik ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan masyarakat, walaupun mungkin pasti juga akan terjadi peningkatan terkait dengan kondisi kemacetan, karena memang kapasitas jalan yang diisi dengan volume yang lebih besar dari biasanya, sehingga kita perlu mengadakan rekayasa mulai dari ganjil genap, one way, kontraflow, sampai dengan rekayasa-rekayasa yang lain, yang tentunya ini semua kita lakukan agar proses perjalanan mudik betul-betul bisa terkelola dengan baik dan masyarakat bisa sampai tujuan mudik dengan lancar, dan juga harapan kita semuanya selamat. Oleh karena itu hati-hati di jalan, jangan memaksakan, kemudian ikuti informasi-informasi terkait dengan masalah mudik, kemudian ikuti aturan-aturan yang sudah dibuat sehingga semuanya bisa melaksanakan mudik dengan aman dan tertib dan menghindari risiko kecelakaan yang mungkin terjadi di jalan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Demikian Erniels TV mengabarkan. Redaksi Revolusi News merangkum berita hari ini pada Sabtu 15 April tahun 2023, di antaranya Bupati Pemalang nonaktif divonis 8,5 tahun penjara. Satres Narkoba Polres Indramayu ringkus penyalahguna narkotika. Kapolri paparkan peningkatan arus mudik. Kapolri bersama Persatuan Islam menyalurkan 30.000 paket sembako. Kapolda Jatim apresiasi Bupati Ngawi yang support UMKM. Polres Banyuwangi meringkus 2 DPO kasus pembunuhan. Polres Blitar ungkap jaringan pengedar bahan baku petasan. Penerapan rekayasa arus mudik Lebaran tahun 2023, Kapolri naik heli pantau arus mudik. Dirjen Aplikasi Kominfo gelar literasi pemberdayaan masyarakat. Babin Kamtibmas Polsek Bayah patroli Kamtibmas. Polda Banten hadiri Gemar Ramadan peringatan Nuzulul Quran. Kapolda Banten cek jalur mudik. Demikian Erniels TV mengabarkan rangkuman berita harian.